Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta nikmatnya sehingga kita masih diberikan kesehatan sampai saat ini. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan materi mengenai tantangan generasi milenial era industri 4.0. Ada yang tahu apa itu generasi milenial? Generasi milenial adalah generasi di usia produktif yang memainkan peranan penting untuk kelanjutan kehidupan berbangsa dan bernegara di masa depan. Keunggulan dari generasi milenial ini yaitu kreativitas yang tinggi, percaya diri, serta satu koneksi antara satu dengan yang lainnya. Lalu, apa itu era industri 4.0? Era industri 4.0 adalah fase baru di revolusi industri yang fokus pada interkonektivitas, otomatisasi, machine learning, serta real-time data. Di era ini, semua serba digital dan mengandalkan teknologi. Perkembangan teknologi Indonesia semakin pesat, maka dari itu, masyarakat juga harus mengikuti perkembangan teknologi, terlebih lagi generasi milenial. Para juri dan teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai generasi milenial, kita harus mengubah pola pikir kita mulai saat ini, juga menguasai, mempelajari, dan memahami segala teknologi yang ada. Mengapa demikian? Karena sekarang ini serba canggih. Semua bisa lewat online, membayar, berbelanja, membeli makanan, bahkan hal yang berkaitan dengan pembelajaran pun bisa melalui online. Jika kita tidak menguasai teknologi ini, kita akan kesulitan karena yang lain sudah canggih. Kita masih saja jalan tempat dan tidak mengikuti perkembangan zaman. Anak muda generasi milenial wajib bermimpi menjadi seorang sukses. Terlebih lagi di era industri 4.0 harus pandai dan jeli dalam memanfaatkan teknologi. Mungkin tidak semua orang mudah dalam menguasai ini, tetapi siapa yang sungguh-sungguh pasti dia bisa mendapatkannya. Menjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti ia mendapatkannya. Dan satu lagi, nantinya kitalah yang meneruskan perkembangan teknologi di masa depan. Tapi ingat, menguasai bukan berarti kita menggunakannya secara bebas. Kita jadi lupa sama waktu, kita lupa sama keluarga, kita lupa sholat. Sebagai contohnya, kita keasikan bermain gadget. Sampai nggak sadar, ternyata waktu sholat sudah lewat, kita malas belajar, serta lupa dengan keluarga kita. Allah berfirman dalam surat Al-Asr ayat 1-3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, serta saling menasihati untuk kebaikan dan menasihati untuk kesabaran. Dalam surat ini diterangkan bahwa Allah memerintahkan manusia untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Karena jika kita menyia-nyiakannya, hanyalah suatu penyesalan di akhir. Orang yang menyia-nyiakan waktu, maka celakalah ia, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ada banyak sekali tantangan bagi generasi milenial 4.0. Tidak hanya menguasai teknologi,
kita juga harus memanfaatkannya dengan baik dan benar. Jangan hanya digunakan untuk bersenang-senang. Kreativitas harus terus diasah, mengikuti seleksi alam, dan tetap mengedepankan iman dan Islam, dan selalu menyertakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap langkah kita. Jadilah generasi milenial yang cinta Al-Quran, tapi juga canggih teknologi. Jangan lupakan membaca Al-Quran, berzikir, sholat, itu tetap diutamakan. Karena sesungguhnya Al-Quran itu mengajarkan manusia untuk senantiasa menuntut ilmu, mengamalkannya, serta menularkannya kepada orang lain. Dan yang pasti, Al-Quran juga membawa kebaikan kepada diri sendiri. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.